Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu. Wal ali barik hadhil wahidiyah wa hadhil mujadati rubu'i sanah barakatan azimatan wa mus'idah ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najahu wassalam. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Al mukarramun wal mukarramat, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, bini sepuh sedaya ingkang tansah kaula mulyakaken, ugi ingkang kaula mulyakaken sedaya jajaran pengurus penyiar Salat Wahidiyah Jombang Kabupaten Bojonegoro, khususipun majelis tahkimipun dan dewan pimpinan cabangipun, dan sedaya pengurus kecamatan saha imam-imam jamaah ingkang sedayanipun ingkang kawula mulyakaken, ugi Bapak pejabat, Bapak sipil maupun non sipil, khususipun Bapak Kapolsek, Bapak Danarmil, lan ugi Bapak Kepala Desa ingkang kala wau dipun wakili kalih Bapak Sekretaris ingkang tansah kawula mulyakaken, para hadirin hadirat minal mujahidin wal mujahidat, khususipun adekku kanak-kanak ingkang amat sangat berbahagia ugi ingkang kaula mulyakaken. Syukur alhamdulillah wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene napa wonten ing dalu punika kita sedaya dipun kersakaken kalih Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha Rahman, ingkang Maha Rahim. Karaya-raya kita rawuh memenuhi undanganipun beliau muallif qaddasallahu sirrah, ugi undanganipun beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kranten punika monggo kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam datang Rasulullah, ugi monggo kita aturaken kanthi wausan salawat assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salaman wa ta'ziman wa mahabbah ala jami' awliya illah wa ababillah min awalihim ila akhirihim, khususan awliya tis'a fil awli Indonesia wa usulihim wa furuhihim saghiran wa kabiran dakara wa unsa aina makhanu, wa khususan khasa hadratu khasi hadaz zaman wa awanihi wa syairi awliya illah radhiyallahu ta'ala anhum
وأعد علينا يا الله من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأمدنا يا الله بأمدادهم كما يليق بك وبهم amin amin ya rabbal alamin. Dengan penuh iringan harapan mugi-mugi sedaya para priyantun-priyantun agung kekasihipun Allah, khususipun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam baghosi hadaz zaman, senantiasa paring syafaat barokah karomah nadrah so tarbiyahipun dhateng kula saha panjenengan sedaya, sehingga dengan relatif singkat kita sedaya betul-betul dados umat ingkang sadar datang Allah, sadar datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dijiwai senantiasa mahabbah, semakin hari semakin tambah cinta datang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin minal mujahidin wal mujahidat hadana wa iyyakumullah. Alhamdulillah wonten ing dalu niki sareng-sareng kita kedah bahagia, kita kedah seneng keranten wonten ing dalu niki dalu ingkang sangat luar biasa. Kita hadir wonten mriki niki betul-betul fadl dari Allah, sehingga Allah berfirman kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum yajma'un. Katakan wahai Muhammad, sebab fadlipun Allah, sebab rahmatipun Allah, hendaknya kula saha panjenengan berbahagia. Termasuk fadl Allah yang hari atau malam hari ini kita rausaken sareng-sareng. Terus pundi mboten fadlipun Allah, Bu? Niki majlis ingkang luar biasa, majlis mujahadah rubu'us sanah yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Cabang Penyiar Sholawat Wahidiyah Kabupaten Bojonegoro, dengan maksud dan tujuan agar kula saha panjenengan selalu untuk mengingat Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkung-langkung ini adalah bulan Maulud para hadirin. Ingkang kita sedaya sampun mangertosi bilih bulan Maulid ini termasuk bulan ingkang mulya. Di bulan Maulid ini seorang yang sangat istimewa dibanggakan di alam langit, di seluruh alam bangga cinta dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau penduduk langit saja bahagia dengan hadirnya beliau, seluruh makhluk bahagia terhadap beliau, kenapa kita tidak bahagia? Sehingga dalam Al-Barjanji itu dikatakan faktazal arsu taraban wastibsara wazdadal kursi waibatan wa waqara bamdaladis samawatu anwara badajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Faktazal arsu tarba wastirsara, langit bergetar, bukan mau ada kiamat. Langit goyang bukan karena ada gempa, tapi langit bergoyang karena sang sukacitanya. Saking senengipun
kali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu sejenak mari kita ngawontenaken permohonan dan penghormatan datang beliau. Mudah-mudahan acara busana yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang ini menjadi wasilah, menjadi sebab kita bersama nanti mendapat syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal ana wa aslahu wa ruha adrini faqad zalamtu abadaw wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruddakum tusakhsad dalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal khusus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra muhsilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin hadirat rahimana wa iyyakumullah. Monggo kita tanggleti diri kita masing-masing. Lebih cinta mana antara kita cinta dengan Rasul dan anak kita? Setiap seseorang pasti menginginkan anak. Setiap seorang suami istri pasti kepengen kagungan yoga. Ketika apa yang diharapkan itu hadir, ketika apa yang diharapkan itu ada, dia sangat bahagia dan bersyukur. Gak ada yoga senengnya mboten kaprah, gak ada putu mau senengnya mboten kaprah. Ngantos rasa seneng itu kita luapakan dengan bentuk kita mengadakan selamatan-selamatan yang besar. Padahal para hadirin, anak yang kita bangga-banggakan belum tentu nanti bisa menyelamatkan kita. Belum ada jaminan yang pasti anak kita nanti akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh, kita di akhirat, di dunia saja. Banyak di antara kita orang tua dipun susahkan kali yoga yogini pun. Anak kita didik, kita sekolahkan, bahkan kita arahkan ke pesantren dengan biaya jutaan, ratusan juta. Tapi terkadang hasilnya mengecewakan kita. Itu baru di dunia para hadirin, belum di akhirat. Ini Rasulullah para hadirin, Rasulullah yang menjamin selamat kula panjenengan. Dipastikan kalau tidak ada Rasulullah, jikalau tanpa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jaminan selamat bagi kita semua. Sehingga Allah katakan laula rahmatullah ay laula Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakuntum minal khasirin. Jika tanpa kehadiran Rasulullah, jika tanpa ada lahirnya beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakuntum minal khasirin ay minal halikin. Tentu kula panjenengan akan hancur. Para hadirin rahimakumullah, monggo kita tanggetaken jiwa kita yang selama ini kula saha panjenengan sudah melakukan banyak hal. Kebaikan-kebaikan sudah kita lakukan, mujadah-mujadah, namun perlu kita tingkatkan dengan kula panjenengan mengoreksi diri ini
Sudahkah cinta kita kepada Rasulullah mengalahkan yang lainnya? Mari kita tanya. Ketika ada acara maulud semacam ini hari ulang tahunnya Rasulullah. Seharusnya kita mau berkorban untuk Rasulullah. Ada seorang yang namanya Abu Sa'id Malikul Mudhaffar. Ketika datang bulan maulid kados ngeten niki, beliau niku mboten segan-segan mengeluarkan hartanya, mengorbankan hartanya, karena beliau tahu yang dihormati, yang diperingati adalah orang yang akan menyelamatkannya. Mboten tanggung-tanggung, 5.000 kepala kambing dikorbankan untuk memuliakan Rasul dengan mengharap nanti akan dapat syafaatipun. 10.000 kepala ayam dikorbankan pula, 100 ekor sapi, 100 ekor unta pun juga. Ketika beliau ditanya, kenapa ini kamu lakukan wahai Syekh? Ini belum seberapa. Ingat, jasad ini tidak akan berguna, alam ini pun juga tidak akan bisa kita tempati tanpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum seberapa, kata Syekh Abu Sa'id. Mari kita tanya diri kita masing-masing para hadirin. Yang Mbah Yai selalu mengajak kita dengan doa yang terkenal yang selalu kita buat tasafuan, ya Safi'al Khalqi, wahai Rasul yang menjadi penolong makhluk, bukan hanya penolong umat tapi penolong makhluk. Ya Safi'al Khalqi salatu wassalam. Maaf para hadirin, monggo sareng kita angan-angan. Solawat ini dipun namakan kali beliau adalah solawat napa niki naminipun? Solawat saljul qulub litabrati khararatil qulub. Solawat untuk mendinginkan hati. Solawat menika dipun taklif oleh beliau tahun 64. Setelah Allahumma kama anta alu, Allahumma ya waqitu ya ahad di tahun 63. Tahun 64, di saat ngaos hikam beliau menerangkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menerangkan tentang Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu ngaji hikam itu biasanya pun hari Jumat, namun karena usulan saking jamaah dipunetakaken dinten Minggu, keranten dinten Minggu niku kathah para pegawai-pegawai ingkang libur sehingga diletakkan dinten Minggu. Pada saat kajian itu beliau memberikan amalan yang berupa saljul qulub yang kita amalkan setiap saat. Mari kita kenal sholawat ini, ada apa di dalamnya. Ya Safi'al Khalqi, wahai penolong makhluk. Artinya selain Allah itu makhluk. Makhluk itu adalah ciptaan, mulai dari langit, bumi, aras, cakrawala dan isinya, semuanya ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dalam bahasa awal ya Safi'al Khalqi, wahai penolong makhluk? Ada hadis dari Jabir bin Abdullah. Saat itu beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah akhbirni, ya Rasulullah kabarkan kepadaku, an awwali syai'in khalaqahullah. Beliau sahabat Jabir tangget datang Rasulullah, ya Rasulullah, pertama makhluk ingkang dipun ciptakan kali Allah niku sinten wahai Rasulullah?
Apa jawab Rasulullah pada waktu itu? Ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika. Wahai Jabir, ketahui wahai Jabir, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur nabimu. Belum ada apa-apa, belum ada langit, belum ada lauh mahfuz, belum ada qalam, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada matahari, belum ada surga. Walam yakun fi dzalikal waqti lauhun wala qalamun wala sama'un wala ardun wala jannatun wala narun wala samsun wala qamarun. Jabir, belum ada waktu itu langit yang namanya langit, lauh mahfuz, kolam dan lain sebagainya, belum ada. Pertama adalah nur nabimu. Faja'ala dzalika nur yaduru bil qudrah haitsu sya'allah. Kemudian nur kolowau berputar-putar dengan kudratnya Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari nur itu Allah ciptakan 4. Pertama Allah ciptakan lauh, kedua ciptakan Allah qalam dan ars, serta yang nomor 4 itu menjadi 4 pula. Yang artinya apa para hadirin? Doa yang kita baca singkang kula panjenengan waos di setiap saat, bahkan kita damel tasafuan, damel pujian ya safi al khalqi, niki informasi yang hakiki para hadirin, bahwa kita ada itu sebab Rasulullah. Betul, jasad beliau lahir di tanggal 12 Rabiul Awal, di tanggal 20 April 571 Masehi, betul jasadnya. Tapi beliau ada sebelum alam ini ada. Mila punika Allah ndawaken wonten ing hadis qudsi, laulaka ma khalaqtul aflak, wahai Muhammad, jika tanpa engkau aku tidak menciptakan cakrawalan dunya saisine, langit saisine pun boten dipun ciptakan kali Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtul khalqa min nuri. Hadirin minal mujahidin mujahidat rahimakumullah, kembali kita tanya pada diri kita masing-masing. Kita mengukur cinta kita kepada Rasulullah. Cinta mana, lebih cinta mana kita dengan Rasulullah atau dengan anak kula saha panjenengan, atau dengan yang lain selain Rasulullah? Mari kita angen-angen piyambak selama ini. Kadang kita diajak untuk datang ke Maulid Nabi begitu besar, begitu berat, apalagi kita mau diajak untuk menyumbang, sangat berat para hadirin. Padahal jelas-jelas Rasulullah yang akan menolong kita. Maka terus beliau memberikan kabar lagi, ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi, nurul khalqi, wahai pencahaya makhluk. Hadirin tahu enggak bahwa Nur Muhammad itu adalah separuh nisfu nurullah, nisfu nurillah, separuh nurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat karena mendapat pancaran nurnya beliau. Alam ini bisa nyata, sakit kula panjenengan tingali pun juga sebab nurnya beliau. Matahari bisa terang bersinar, ini pun juga sebab nur beliau.
surga akan nampak indah, niki pun juga nur beliau, cahayanya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau ikut sertakan alaika nurul khalqi, wahai pencahaya makhluk. Artini pun nopo para hadirin, tanpa Rasulullah kita tidak akan tahu kebenaran, tanpa Rasulullah kita tidak akan punya akhlak. Coba kita ingat perjuangan Rasulullah di masa itu, siang malam yang dipikir kita, beliau lahir yang dipanggil kita, beliau mau meninggal pun yang dipanggil kita, ummati ummati. Sudahkah kita selalu ingat akan panggilan Rasulullah? Mari kita ingat dalam diri kita, kita angan-angan sendiri. Tidak perlu kuloso panjenengan mengoreksi orang lain. Ini nurul khalqi hadiyal anam, wahai priyantun ingkang menjadi penunjuk bagi seluruh manusia. Para hadirin rahimakumullah, keagungan dan kemuliaan beliau ini betul-betul dirasa di alam langit dan di alam bumi, dan di seluruh alam merasakan akan kehebatan beliau. Maka kita ingat para hadirin, jangankan fisik beliau, dawuh-dawuhipun beliau mawon istimewa. Ngantos Imam Maliki ketika beliau mau ngaos hadisnya Rasulullah, beliau badhe baca hadisipun Rasulullah, beliau sholat dulu kok. Ketika beliau ditanya satu hadis oleh muridnya, saat itu beliau diam dan marah. Kenapa? Mergi tangletipun pekdal melampah sareng-sareng niki tanglet tentang hadisipun Rasulullah, beliau marah para hadirin. Ini ucapan Rasulullah, kalam Rasulullah. Begitu hormatnya beliau Imam Maliki terhadap Rasulullah, dengan kalamnya saja, dengan hadis yang mau diucapkan beliau, sholat terlebih dahulu, wudu terlebih dahulu, pakaian wewangian. Niki beliau Imam Maliki. Kita kan boten terlalu ke hadisan. Niki Imam Maliki. Maka Imam Maliki niku ketika berada wonten ing Medina, niki beliau mboten wantun sandalan. Mboten wantun sandalan. Buang air kecil pun umpama ten gene Medina 1 bulan niku lho mboten wantun kecing ten mriku. Pipis mboten wantun. Karena beliau melihat apapun yang ada di Madinah, beliau selalu faqat nadartu, selalu memandang Rasulullah ada di situ. Ketika beliau melihat gunung, Rasul ada di situ. Ketika beliau melihat hamparan pasir, beliau pun juga melihat Rasul ada di situ. Menika Imam Maliki. Bagaimana kita para hadirin? Maka kita diajarkan bi Rasul oleh beliau Mbah Yai, selalu bersyukur dan merasa apapun nikmat yang kita peroleh punika adalah jasa-jasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selama menika jarang ingkang menyadari semacam itu. Maka hadirnya sholawat Waqidiyah ini untuk menyadarkan kula panjenengan, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah, menambah rasa mahabbah kula panjenengan datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau bisa selalu ingat datang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau selalu mengajak, membimbing kita di mana saja dan pundi mawon, monggo maos ya Sayyidi, ya Rasulullah, memanggil ya Rasulullah. Coba mari kita ukur para hadirin. Semandi nopo ya Sayyidi ya Rasulullah kula panjenengan ini dilihat dari rasa cinta kita, seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah. Ada seorang yang namanya Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar punika waktu niku kena penyakit lumpuh para hadirin.
Bertahun-tahun sakitnya mboten saged dipun damel jalan, kena penyakit lumpuh. Pada waktu itu beliau dibilang, "Wahai Abdullah, adakah orang yang paling kamu cintai?" Napa wonten makhluk Allah sing paling sampean senengi niku sinten? Panggil beliau, panggil, maka kamu akan sembuh. Maka seketika itu beliau mengingat Rasulullah dengan menyebut Muhammadah, Muhammadah, Muhammadah. 3 kali beliau menyebut Muhammadah, Muhammadah. Wahai kanjeng Nabi Muhammad, wahai kanjeng Nabi Muhammad, isfa'lana, isfa'lana. Seketika itu langsung sembuh para hadirin. Itu Sayyid Abdullah. Coba kita memanggil Rasulullah dengan sebutan ya Sayyidi ya Rasulullah, yang bahasa ya Sayyidi ya Rasulullah padahal itu lebih istimewa, lebih berakhlak, lebih beradab. Tapi ternyata kita masih jauh para hadirin. Menunjukkan cinta kita ini masih kecil. Cinta kita datang beliau, rasa cinta kita datang beliau itu masih kecil. Imam At-Tajibi, Ibrahim At-Tajibi menyebutkan, kula maos kitab niki ten gene dawuhipun kitab Nurul Mubin para hadirin. Karanganipun Bayi Asem Asari. Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhkurna illa khosa'u. Sahabat-sahabate Kanjeng Nabi niku kapan eling Kanjeng Nabi utawa kepireng asmane Kanjeng Nabi disebut langsung khusyuk. Waktasa ar-rajuluduku wabakau. Iku sahabatipun Nabi para hadirin. Sahabate Kanjeng Nabi niku lek empun pireng asmane Kanjeng Nabi napa malih kok nyebut namine Kanjeng Nabi niki bergetar jiwanya, rasa cinta dalam hatinya berkobar, menimbulkan getaran-getaran dalam jiwanya. Bulu kudu ini berdiri sehingga tangisan dari air matanya keluar. Hadirin, ini sahabatnya Nabi, yang padahal sahabatipun Nabi pun niku ada jaminan khusus dari Rasulullah. Kula jenengan pun ditinggal 1400 tahun yang lalu. Maka pantaslah kalau beliau memberikan amalan ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Namun monggo kita tanggeti jiwa kita. Ketika kita menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah, bergetar gak kita? Ukuran cinta kita di situ, getaran jiwa ini. Sehingga ketika jiwa ini bergetar, maka akan menimbulkan akhlak-akhlak yang mulia para hadirin. Jauh dari sombong, selalu tawadhu kepada siapapun. Kita ini masih jauh dari itu. Kita masih jauh. Sahabat ingkang dipun jamin surganya ketika mendengar asma Rasul disebut, atau ketika para beliau menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Padahal beliau dekat dengan Rasul, beliau ini dijamin surganya, kita yang tidak ada yang menjamin para hadirin. Karenanya para hadirin melalui acara Mujadaroh Busana ini mari kita berupaya meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dipenuhi rasa rindu pada beliau. Kalau kula saha panjenengan sampun menyebut Nurul Khalqi Hadiyal Anam, seakan-akan kita berkata pada beliau, ya Rasulullah, tanpa hidayahmu, tanpa petunjuk-petunjukmu yang kau ditugaskan oleh Allah, wahai Rasulullah, kita niku batus dadi nopo? Sakson halika, kita akan rusak ya Rasulullah.
bahasa yang dicipta oleh beliau sangat luar biasa. Wa aslahu wa ruhahu, wahai Rasulullah, engkaulah asal mulanya makhluk, engkaulah unsurnya makhluk. Ini kita harus sadar para hadirin. Kenapa beliau meletakkan bahasa wa aslahu wa ruhahu, adrikni faqad dalamtu abadaw wa rabbini. Seakan-akan kita niku dipun paringi pangertosan bahwa kita itu makhluk ingkang kathah dosanipun para hadirin. Niki kedah dipun sadari. Orang yang merasa banyak dosa itu lebih baik daripada orang yang baik merasa baik. Wong ingkang awon kelakuane nggih, nuwun sewu. Tiyang ingkang awon kelakuane rumangsa awon niki langkung sae timbang apik ning rumangsa apik. Lah beliau mbayai ngajaraken kados mekaten para hadirin. Faqad dalamtu abadaw wa rabbini wa laisa liya sayyidi siwaka, jika tanpa engkau wahai Rasulullah menawi boten enten petunjuk saking panjenengan, tarbiyah nadra panjenengan wahai Rasulullah, mesti kula dados tiyang ingkang risak wahai Rasulullah. Hadirin ingkang kaula mulyakaken, wonten kitab Jamul Usul niku dipun sebutaken bahwa Rasulullah itu tempat Allah memberikan hidayah. Jika Allah mau memberikan hidayah datang kula panjenengan, pose niku Kanjeng Nabi. Ukuran baik dan tidak niku Kanjeng Nabi. Milane Allah niku dawuh laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana fi Rasulillah, teman-teman, Rasul itu ada di dalam jiwa Rasul uswatun hasanah, ukuran benar dan tidak niku adalah Rasulullah. Karena tidak dimungkinkan sekarang niku kata sangat ngeten Bu. Sing penting niku eling Gusti Allah. Sing penting eling Gusti Allah, mboten purun niru Kanjeng Nabi. Niki pun kata sak mangke niki. Sok kita ngetrapno makrifat kepada Allah, sing penting eling nang Allah. Niki pun kata sangat, aliran-aliran semacam ini pun kuat sangat. Pun boten purun ibadah, dijak ibadah boten purun, sing penting eling Gusti Allah. Ngeten. Lah Nabi yang Rasulnya Allah, kekasihnya Allah mawon, ketika sholat kakinya ngantos bengkak niku Rasulullah. Beliau sebelum berkata niku melakukan terlebih dahulu Bu. Sak derenge beliau ngomong, sak derenge beliau matur niku beliau niku mesti ngekei contoh dhisik. Benten kali kita ngeten iki benten sangat kita ngomongi dhisikno, kelakuane dikerekno. Nek Kanjeng Nabi niku mboten. Kanjeng Nabi niku nggih perbuatan diperbuat dulu baru berkata. Niku Rasulullah. Jadi Rasulullah niku sakdereng ngomong apa sing dingendikakno niku pun dilakoni dhisik Kanjeng Nabi. Bila kita niku mboten bakal dipun wastani cinta dateng Kanjeng Nabi, senajan kita niku ngaku seneng nang Kanjeng Nabi, ngaku ahlussunnah wal jamaah, lek dereng niru Kanjeng Nabi nggih dereng saged. Tuntunan Kanjeng Nabi kok ditinggalno niki dereng saged dipun wastani tiyang seneng dateng Kanjeng Nabi. Ya ngeten. Lah sakniki kita niku iso niru Kanjeng Nabi lek belajar Bu. Mulai saking enjing sampai enjing malih,
cara kerjane dos pundi, cara salate dos pundi, cara hubungan dengan sesama manusia dos pundi, cara hidup dengan keluarga dos pundi, dengan anak-anak niki dos pundi. Kita niku lek mboten belajar nggih mboten bakal ngertos. Ngeten. Bohong tiang iku meniru Kanjeng Nabi, sedangkan ilmunya pengetahuan tentang perjalanan Rasulullah ini dia nggak mengetahui. Maka ajaran beliau lir Rasul, ikuti Rasulullah. Terus piye carane awake dhewe ngikuti Rasulullah lek kita niku mboten nate belajar. Sehingga di dalam Wahidiyah niki kenapa kok setiap mujadah ada kuliah mboten tausiah, tapi kuliah belajar dan belajar. Mboten tausiah. Mboten mau ido, tapi napa? Kuliah Wahidiyah. Kita niku sekolah terus, sekolah untuk meningkatkan mutu iman kita, untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk meningkatkan kesainan kita. Sedaya ingkang hadir niki sampun kagungan iman. Empun gak ada cinta nang Kanjeng Nabi empun saya sedaya, tapi dipun tingkataken melalui kuliah Wahidiyah. Dengaten lho. Supaya kita meningkat imane. Sing asale mboten ngerti dadi ngerti. Sing asale mboten paham piye carane Kanjeng Nabi niku dar niku dos pundi. Kanjeng Nabi niku lek kate tilem niku apa yang dipun kerjakaken niku napa? Niku kita mboten semerep lek mboten enten sing ngabari. Sampai nate Kanjeng Nabi niku dawuh nang Aisyah, kowe aja turu-turu nduk ya. Sadurunge awakmu nglakoni petang perkara. Siji, aja turu-turu lek durung khatam Quran. Nggih. Aja turu-turu latanami, aja turu-turu sadurunge sampeyan ngatamno Quran. Ngoten. Piye carane ngatamno Quran? Piye carane ngatamno Quran? Kowe aja turu-turu sadurunge sampeyan iki nglakoni haji karo umroh. Terus pundi nglakoni haji karo umroh? Terus awakmu aja turu-turu sadurunge sampeyan maca selawat nang sekabehane para nabi, lan aja turu-turu sadurunge sampeyan ngekeki sedekah wong Islam sak jagat. Mergo turu niku sedulure mati. Ngeten. Mila niku sampai dipun dawaken kados mengkaten niku. Lah awake dhewe nek kate turu kanten ngarepe TV. Awake dhewe wis turu tipine mboten turu. Tegese kita didelok TV. Kadang mbek HP-nan ngeten nggih ngoten. Padahal ajaran Rasulullah ojo turu lek gurung katam Quran. Lha dos pundi carane? Akhirnya Isa niki tangget dateng Kanjeng Nabi, dos pundi Kanjeng Nabi? Apa mungkin kita niku saged ngatamno Quran? Apa mungkin kita saged haji lan umroh? Apa mungkin kita saged nyodakoi wong Islam sak jagat? Lan maca selawat kangge sedaya para nabi. Kanjeng Nabi kali senyum, Aisyah, bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali. Wong maca surat Al-Ikhlas ping 3 niku padha karo ngatamno Quran. Kira-kira lek turu kula jenengan ngoten apa mboten? Terus pundi, Ibu-ibu? Lek ajenge tilem kinten-kinten kula panjenengan niku maca Al-Ikhlas napa mboten? Mboten ta? Wong donga mawon niku nggih. Donga ajenge tilem niku lak rata-rata lak empun apal niki bicara li Rasul. Li Rasul niku nggih ngaten niku. Mboten namung kita niat nderek Kanjeng Nabi. Lah carane nderek niku dos pundi? Wong nderek niku kudu ngikuti sing didereki. Kanjeng Nabi imam, kita makmum, kudu makmum ngikuti kali imam. Lah carane dos pundi kita saged li Rasul? Li Rasul dalam bidang turu. Li Rasul dalam bidang mangan niki dos pundi? Kudu belajar. Mulane enten kuliah Wahidiyah. Kita diajak niru Kanjeng Nabi. Ampun sampai kita ngaku-ngaku, tapi kita mboten saged niru Kanjeng Nabi. Nggih.
Sampai didhawuhaken kali Kanjeng Nabi, wong kok ngaku-ngaku seneng karo Kanjeng Nabi, man idda'aku ban Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinten-sinten kok ngaku seneng kali Kanjeng Nabi tapi dhek mboten purun nglakoni sunah Kanjeng Nabi, niku kadzabun, bahwa kadzabun, dia niku pembohong. Jangan sampai awake dhewe niku benjing diomongno pembohong. Pengamal sholawat waqidah kata li rasul bi rasul tapi pembohong. Ngomongnya li rasul bi rasul tapi pembohong. Jangan sampai terjadi semacam ini para hadirin. Monggo. Niki saking hebatnya mbayai bimbing kula panjenengan ngekei ajaran li rasul bi rasul derek tuntunane Kanjeng Nabi. Dengan cara kita dibimbing supaya kenal lakone Kanjeng Nabi niku dos pundi. Ngeten. Sampai ajenge ilmune ajenge tilem li rasuli, ketika kula panjenengan ajenge tilem dikengken mau surat Al-Ikhlas ping 3, terus haji umrohe maca napa? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus sak badane niku kita mau sholawat dateng Kanjeng Nabi, terus ngistighfari Allah, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil wajibatin alaihi. Sak terusipun lek empun nglakoni petang perkara niki dalam soal lir rasul ajeng tilem, berarti empun kula jenengan lampahi. Jenengan niat sesuatu karena Rasulullah, sedangkan yang kamu niati ingkang kula jenengan niati mboten cocok kali ajaran Rasulullah, niki kula jenengan nipu Kanjeng Nabi. Ajenge mangan umpamanipun, ajenge dahar mesti Kanjeng Nabi niku ndawaken kawitana kelawan bismillah. Ngaten, angger wis lesu, wetenge lesu ndang ngarepe niku enten panganan enak. Pun bismillah keri. Bismillah ini kok keri. Sing penting mangan bet-bet lho niki. Padahal Rasulullah pun mengatakan ibda'u kawitono kullu amrin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta wa abtar. Lah niki dawuh Kanjeng Nabi. Aqta wa abtar. Wong kok ngawiti napa-napa gak dikawiti bismillah, berarti putus saking rahmate Gusti Allah. Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki, berarti Kanjeng Nabi setiap mau mengerjakan apapun Kanjeng Nabi mesti bismillah. Ngeten. Mesti maca bismillah. Lah kita diulang li Rasul nderek tuntunane Kanjeng, berarti lek kate nglakoni napa-napa pengamal sholawat waqidah mestine nggih kudu bismillah. Umpama sakniki dongane mangan mboten saged, sampean wakili kelawan ya sayyidi ya Rasulullah. Duh Kanjeng Nabi kula dongane dar mboten semerep, pun kula wakilne panjenengan, kula niat derek panjenengan. Maca ya sayyidi ya Rasulullah. Dongane mangan niku mboten apal, maca ya sayyidi ya Rasulullah. Napa mawon kudu diniati Rasul, kaya kula panjenengan ngangge napa ngagem rasukan. Nek tiyang estri ngagem rasukan nek diniati Rasul, kok cekak sak meten diniati Rasul niku bener napa salah? Pakaiane you can see bismillahirrahmanirrahim, niat nderek tuntunane Kanjeng Nabi. Salah napa bener niku? Berarti antara niat dan yang diniati ini harus imbang, harus sesuai. Kalau tidak berarti kita pembohong, bahkan perusak. Bisa dikatakan kita niku munafik, Bu. Monggo tuh. Kita niku munafik. Mulutnya bergaya seperti kita cinta Rasulullah, li Rasul, tapi pola hidupnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu para hadirin rahimakumullah, monggo bareng-bareng kita koreksi jiwa kita. Ukuran cinta kita niku saged diukur, besar kecilnya cinta kula panjenengan datang Rasulullah saged diukur seberapa banyak sunah Rasul yang sudah kita lakukan.
Yang kedua, seberapa banyak kita memanggil-manggil yang kita cintai. Yang ketiga, mencintai yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling pokok para hadirin. Maka kenapa sekarang kita tidak bisa meniru Rasul? Karena mungkin jiwa ini terlalu kotor para hadirin. Mungkin banyak makanan haram yang sudah masuk dalam diri ini, sehingga setiap ada kuliah wakidiyah, setiap ada tausiah, setiap kita mengaji tidak bisa kita terapkan karena mungkin saking kotornya. Miloniku mujadah dan mujadah harus selalu sering kita lakukan mujadah peningkatan, bukan hanya untuk keuangan saja, tapi pembersihan jiwa ini yang paling pokok. Ini kalau panjenengan diajak mujadah keuangan, giatnya bukan main. Giliran kita diajak mujadah 40 harian untuk membersihkan jiwa ini, itu sangat berat para hadirin. Padahal ketika kita mati, apa yang kula panjenengan damel sangutan akhirat? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kok kula panjenengan suwat datang Allah, Bu. Hati kita ini selamat dah, hati kita ini. Di sini ada dengkinda, di sini ada takabur napa boten, enten ujube rumangsa paling apik. Kenapa kita semakin hari tidak berubah tambah sae, tapi kita tambah awon, pikiran kita tambah kotor, tambah kotor, tambah kotor. Ini apa penyebabnya? Ternyata ujub, merasa kita paling pinter, merasa kita paling hebat. Perasaan inilah sing dadosaken buntune yang menjadi hijab rahmat Allah datang, yang menjadi hijab hidayah Allah boten purun bersinggah dalam hati kula saha panjenengan sedaya. Mila niku setiap kita mujadah pasti diajak untuk selalu merasa diri ini penuh dengan dosa, diajak untuk selalu merasa banyak salah terhadap siapapun, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmatipun Allah ingkang kita khianati, Bu. Padahal setiap nikmat itu nanti akan ditanya kali Allah. Coba bayangkan, nikmat Allah yang dikasih kayak ini ku gratisan, Bu. Tapi binjing dipun tanggetaken kali Allah Subhanahu wa taala. Kita buat apa nikmat kalau wau? Bila monggo kita merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merintih wonten ing ngajenge beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga jiwa yang kotor ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebenaran-kebenaran betul-betul saged kula panjenengan lampahi sunnah-sunnah Rasulullah, lir Rasul yang selama ini kita dengung-dengungkan, lir Rasul, bir Rasul, belum lil ghos, bil ghos yang kita dengung-dengungkan di saat kita mujadah. Ini betul-betul saged kita raosaken, kita terapkan dalam kehidupan ini. Para hadirin, ketika ada tetangga, ketika wonten tetanggi kula panjenengan ingkang boten remen kali sholawat wakidiyah, ingkang benci sholawat wakidiyah, kita niku tasih nggada rasa mangkel wonten ing ati kita. Padahal mereka itu ditugaskan oleh Allah. Sebetulnya wakidiyah itu baik, wakidiyah itu hebat, wakidiyah itu dasar, itu fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jiwamu masih kotor, jiwamu masih kotor. Mereka digerakkan oleh Allah menunjukkan kamu yang sesat, hatinya yang sesat, belum bisa ingat kepada Allah. Kamu bicara tentang Allah, Allah terus, tapi hatimu tidak pernah lari kepada Allah. Kamu bicara ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasul, tapi hatimu masih jauh dari Rasulullah, dan akhlakmu pula juga masih jauh dari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya para hadirin, mari kita berintih bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar hidayah Allah ini mau bersinggah dalam jiwa kita.
sehingga jiwa ini saged dados jiwa ingkang padang. Ya sabi al khalqi ini betul-betul mampu menancap dalam jiwa kula saha panjenengan. Nurul khalqi hadiyal anam, betul-betul mau bersinggah wonten ing manah kula saha panjenengan. Mila monggo bareng-bareng bersama-sama kita niku ndonga nang Allah kangge sedayanipun, jangan marah ketika kita dicaci, nuwun sewu. Semuanya niku menunjukkan bahwa diri kita masih kotor. Ana wong dudono penyakite kok muring, berarti niki mboten beres, Bu. Ana wong dudono kula sampean elek, niki kok kula panjenengan niku muring-muring, padahal kula jenengan ku elek tenan. Umpama kita niku mboten dirungkepi rahmate Allah, kados kula umpamane ngeten niki mboten dirungkepi rahmate Allah, jenengan melihat mawon jijik para hadirin. Mendengarkan suara niki mboten purun panjenengan. Jika Allah membuka betul-betul membuang rahmatnya yang menutupi, yang melingkari kula, niki panjenengan akan jijik melihat kula. Karena yang akan kelihatan adalah kesalahan-kesalahan yang akan nampak dalam mata panjenengan, pandangan panjenengan ketika rahmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nampak di sini adalah kesombongan-kesombongan. Sifat-sifat binatang akan panjenengan lihat. Sifat-sifatnya setan ini pun akan panjenengan tingali. Kita niku sering kesetanan, kiblisen tapi mboten krasa, Bu. Dan bangga dengan sifat-sifat iblis, merasa baik dan lain sebagainya, niku sifat-sifat iblis. Bila niku monggo sejenak kita tundukkan kepala kita, ya. Kita merasa banyak salah, nika punten kula mboten kata-kata nggen matur dateng panjenengan yang paling jelas. Monggo kita lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih kita mendekat pada Allah Subhanahu wa taala, lebih kita mengkoreksi diri ini. Semoga diri ini betul-betul dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pancaran nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap makhluk ada nurnya Rasulullah. Jangan dikotori nur ini. Ketika nur ini nanti sowan kepada Allah, semuanya akan ditanya oleh Allah, akan nampak nanti dengan jelas di hadapan Allah dan diumumkan di seluruh makhluk yang ada. Inilah nur yang nempel wonten ing jasadipun qasimin. Inilah nur yang telah kotor, rusak akibat perilaku dan ucapannya. Bila niku monggo Al-Fatihah. Al-Fatihah. Para hadirin, para bapak ingkang boten apal atau yang boten saged sholawat wahidiyah, kula suwun mau sholawat napa mawon. Yang jelas sholawat wahidiyah niku amalan yang khusus untuk pembersihan jiwa utamanya. Karena jiwa ini ketika baik maka seluruhnya akan jadi baik. Pola pikir kita dados pikiran ingkang sae, tindak lampah kita akan menjadi tindak lampah ingkang sae, perbuatan kita akan menjadi perbuatan ingkang sae. Ketika hati ini bening, ketika jiwa ini baik. Mari, ini sholawat wahidiyah ini spesial untuk membersihkan jiwa kita. Jika sholawat wahidiyah yang diracik khusus untuk membersihkan, mengobati hati kita, ternyata hati kita masih tetap kotor, oke, berarti ini kula panjenengan masih jauh, masih kurang usaha. Mila niku monggo kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih dipun paring kesempatan, boleh jadi sekarang kita duduk bersama. Boleh jadi nanti ketika kita pulang ke rumah, kita langsung bukan pulang ke rumah, tapi pulang ke hadiratullah. Boleh jadi sekarang kula panjenengan duduk bersama, seperti konco kemarin, nun sewu, pas wekdalipun gak ada damel konco pengamal sholawat wahidiyah. Untung beliau itu banyak mujadah para hadirin. Saat gak ada kerso, gak ada damel nikaken yogonipun, beliau saat malam terakhir beliau sholat isya, dan konco-konco masih ada sholawatan di depan, beliau bersama istri ini pun sholat isya. Setelah sholat isya beliau mujadah,
Terus beliau sujud setelah mujadah, terus beliau meninggal saat sujud itu. Para hadirin, orang lain melihat menangis semua, tapi dia tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetangga, keluarga semuanya menangis, tapi pada hakikatnya beliau senang di hadapan Allah karena beliau bersama dengan Rasulullah, diiringi dengan mujadah, diiringi dengan sholawat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, tahukah kula panjenengan siapa yang bisa memastikan kalau diri kita akan mati dalam keadaan sujud? Seorang kiai pun, seorang ulama pun boten saged memastikan dirinya akan meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan bersolawat, meninggal dalam keadaan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten sing saged memastikan itu. Tapi perilaku dan solawat kita lah nanti yang akan menentukan. Matal mar'u ala masa alaih. Matinya seseorang itu miturut kebiasaannya. Jika lisan ini sering menyebut solawat ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, maka meninggal pun juga benjing akan menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Getarkan jiwa kita, Bu. Getarkan jiwa kita. Getarkan mana ini. Tanda Rasulullah hadir. Kata seorang ulama, ditandai dengan getaran. Ketika bulu kudu ini berdiri, maka tanda Rasulullah itu hadir. Ketika kita menyebut memanggil Rasulullah dan bulu kudu ini berdiri, berarti Rasul itu hadir. Para hadirin, mari kita lihat hadir dan tidaknya. Kita lihat, kita cek dalam diri kita masing-masing. Padahal beliau pasti akan hadir. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamati wa nafasin ba'dati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya waqidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya waqidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya waqidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya waqidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillah wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya waqidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillah wa fiyudati wa amdati. Allahumma ya waqidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyudati. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa sabina bibina qurrata ayuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu. Nas'aluka Allahumma bi'aqi yang turikuna bilujati balwata
hatta la nara wa la nasma wa la najida wa la nughisa wa la nataharraka wa la nasuna ila biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi أعطى بعلمك وأبصر كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت حلو صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وسفينا وحبيبنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك اللهم بحقه yang turikona fil jati barul wada la naro wala nasma'a wala najida wala nukisa wala nataharoka wala naskuna ilahi wa tarsukona tamama maghfiratika ya Allah wa tamama namatika ya Allah wa tamama marifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atata ma'ata bi ilmuka wa asya kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahim walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safina bibina qurrataina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ba'du nasaluka Allahumma bihaqqin turikuna bil jati bal wa ta'ala naro wa la nasma'a wa la najida wa la nugisa rokarajuna ila biya wa tarzukuna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama namatika ya Allah wa tamama marifatika ya wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atama tabi birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safina habibina qurrata ayuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaluka Allahumma bihaqqi an turikuna bil jati barbata hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nughisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama marifatika ya Allah tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atata ma'ata bi ilmuka wa asya kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa safina wa habibina qurrata ayna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar nasaluka Allahumma bihaqqin turikuna bil jati bal bata atala naro wa la nasma'a wa la najida wa la nughisa rokarajuna ila biya wa tarzukuna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama namatika ya Allah wa tamama marifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma tabi ilmuka wa asra kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa sahbina wa habibina qurrata nasaluka Allahumma bihaqqi an turikuna bil jati barul wada hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nughisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama marifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi atata ma'ata bi ilmuka wa asya kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya sabi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hatiyal anam wa aslahu wa laysa li ya sayyidi suwaka wa in tarutakum tusassan alika ya sabi'al khalqi salatu wassalam
عليك نور الكيات الأنام وأسله ورغه وأتركني فقد سلمت وليس لي سيد سواك وإن تركت كنت سأسلم يا سابع الملك صلاة وسلام عليك نور وأسله ورغه وأتركني فقد سلمت أبدا وليس لي سيد سواك وإن تركت كنت سأسلم عليك يا سابع الملك صلاة وسلام عليك نور الكيات الأنام وأسله ورغه وأتركني فقد سلمت أبدا وليس لي سيد سواك فإن تركت كنت سأسلم عليك يا سابع الملك صلاة وسلام عليك نور الكيات الأنام وأسله ورغه وأتركني فقد سلمت وليس لي سيد سواك يا سابع الملك صلاة وسلام عليك نور الخلقيات الأنام وأسله ورغه وأتركني فقد سلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن تركت كنت سأسلم عليك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أيها الغوث سلام الله وانظر إلي يا سيدي بنادر يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي نبيت وانظر إلي يا سيدي بنادر يا أيها الغوث سلام الله عليك وانظر إلي يا سيدي بنادر يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي نبينا وانظر إلي يا سيدي بنادر يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنادر يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنادر موصلة للغدرة العالية يا أيها الغوث سلام الله عليك ربي بإذن الله وانظر إلي يا سيدي بنادر موصلة للغدرة العالية يا سابع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سابع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سابع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سابع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سابع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي يا سابع الخلق حبيب الله صلاته عليك ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سابع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامي ظلت وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا رسول الله
Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin sabil umami wal ali wa ja'ilana ma musra'in bil waqti adrabna ya Rabbana ubir ya sirim tawantina qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin sabil umami wal ali wa ja'ilana ma musra'in bil waqti ya Rabbana ubir ya sirim tawantina qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin sabil umami wal ali wa ja'ilana ma muslimin bil waqti adrabna ya Rabbana ubir ya sirim tawadina ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin sabil umami wal ali wa ja'ilana ma muslimin bil waqti adrabna ya Rabbana ubir ya sirim tawadina qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin sabil umami wal ali wa ja'ilana ma muslimin bil waqti ya Rabbana ubir ya sirim tawadina qarib ali bainana ya Rabbana Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allah. Para bapak, para ibu, nuwun sewu, Allahumma barik niki kita menarik berkah yang sebesar-besarnya para hadirin. Kados-kados berkah ini ditarik oleh Allah. Kanjeng Nabi niki ndawaken, idza azamat umatid dunya, nalikane umat kula niku pun mulya-mulya ngegung-ngegung ning donya, lebih cinta dunia daripada Rasulullah. Abot nalika diajak hormat kali Kanjeng Nabi. Lek pun wae tidak tasabat umati, umatku pun juga saling caci mencaci, saling memaki, paitu mereka, paitu meriki. Maka kehebatan nuziat min haibatul Islam, kehebatan Islam ini akan ditarik oleh Allah. Keberkahan bumi ini pun juga ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keberkahan ilmu ini ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin keberkahan makidia ini pun juga ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat makanan sudah tidak ada vitaminnya para hadirin, maka beliau mau menggetarkan, menggemakan Allahumma barik agar berkah-berkah yang telah ditarik oleh Allah ini dikembalikan lagi, sehingga bumi kita ini menjadi bumi yang gemah ripah loh jinawi. Begitu juga dengan hati kita akan menjadi hati yang subur. Kenapa hati kita ini sangat gersang para hadirin? Boten mempandi pun nasihati. Hidayah sulit untuk masuk, diajak untuk menangis ini sangat berat. Kenapa? Karena hati ini sudah tidak subur lagi. Keberkahan yang ada dalam hati ini ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin akibat kula panjenengan sedoyo saling caci mencaci, saling memaki di antara umat. Inilah keberkahan akan ditarik. Maka itu beliau mengajarkan kita, memberikan amalan kita untuk menarik berkah yang sebanyak-banyaknya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari berbagai macam penjuru agar berkah itu datang di dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita, datang dalam hati kita, sehingga hati ini akan menjadi subur, iman kita tumbuh berkembang dalam hati ini, sehingga akan mengeluarkan ketakwaan, jiwa yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu monggo
kita tarik kanthi saestu dengan merintih. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa bihadhil mujahadah ya Allah. Ibu-ibu sedaya, ketika tidak ada keberkahan rezeki ini, maka yang ada ingkang wonten hanya serakah, rakus dan lain sebagainya. Ketika keberkahan ini sudah tidak ada di dalam rezeki yang diberikan oleh Allah ini, setiap kita dapat uang, setiap kula panjenengan dapat rezeki, rezeki itu akan menjauhkan kita dari Allah. Dikasih rezeki untuk dibuat jalan menuju Allah, tapi malah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dekat dengan Allah, tapi jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya mari kita tarik sekali lagi. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah wa fi hadhil mujahadati rubu'i sanah 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 ya Allah wa fi hadhil mujahadati nisfi 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 sanah ya Allah. Istighraq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghusi hadzal zaman wa awali wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati ghusi hadzal zaman wa awani wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakati ghusi hadzal zaman wa awani wa sairi awliyaika ya Allah. Ya Allah, ya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. بلغ جميع العالمين نداءنا واجعل فيه تأثيرا بليغا. 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 بلغ جميع العالمين نداءنا واجعل فيه تأثيرا. بلغ جميع العالمين نداءنا واجعل به تأثيرا. بلغ جميع العالمين نداءنا واجعل به تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فبروا إلى الله 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 فبروا إلى الله.
Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Por bapak, por ibu ingkang kawula mulyakaken, mekaten anggen kula saged nderekaken acara mujadah busana punika. Mugi-mugi sedayanipun beto manfaat masalah hafidin wa dunya wal akhirah, membuahkan barokatan azimatan mutanamah fidin wa dunya wal akhirah. Saya kula sedaya kesalahan kekhilafan yang pangapunten. Billahi taufiq hidayah minar rasuli sallallahu alaihi wasallam safa min ghusi hadaz zaman an nadra barokal karama wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.